Video ini adalah kisah haru perjuangan hidup seorang anak yatim yang bernama Melkias Tetmul, seorang pemuda asli Papua dari Oksibil Pegunungan Bintang. Setelah ditinggal pergi sang ayah untuk selama-lamanya, anak sulung dari 7 bersaudara ini terpaksa harus putus sekolah, demi adik-adiknya agar bisa terus bersekolah. Dengan bermodalkan ijazah SMP, anak yatim itu pun mencoba peruntungannya dengan mendaftarkan diri sebagai calon Tamtama TNI Angkatan Darat, dengan harapan, kelak jika dia lulus ia bisa membiayai pendidikan adik-adiknya karena ia tidak ingin mereka akan bernasib sama seperti dirinya yang harus putus sekolah karena keadaan ekonomi. Berasal dari wilayah pedalaman, mengharuskannya menempuh perjalanan selama 2 hari untuk bisa sampai ke tempat pendaftaran untuk mengikuti pelaksanaan seleksi penerimaan calon prajurit TNI. Kondisi ekonomi keluarga yang serba kekurangan membuat anak yatim tersebut kerap kali menahan lapar ketika sedang mengikuti kegiatan seleksi, karena tidak memiliki uang yang cukup. Bahkan ia sampai dikira sedang puasa oleh seorang prajurit TNI di tempat berlangsungnya kegiatan seleksi, karena saat rekan-rekan seperjuangannya tengah menikmati makan siang, ia justru hanya duduk termenung saja. Namun demikian, ia tetap semangat menjalani semuanya itu demi satu harapan, kelak ia bisa merubah nasibnya, sehingga ia bisa merajut masa depan yang cerah bagi ke-6 adiknya. Melansir dari channel YouTube dengan nama Pejuang NKRI. Kisah itu bermula ketika seorang pria yang merupakan anggota TNI, menghampiri seorang pemuda yang saat itu melaksanakan istirahat sebelum melanjutkan rangkaian kegiatan seleksi penerimaan calon prajurit TNI saat itu. Kala itu prajurit TNI tersebut melihat dari kejauhan sosok seorang pemuda asli Papua yang sedari tadi hanya duduk termenung, sambil melihat rekan-rekannya sesama pendaftar TNI yang sedang makan setelah selesai melaksanakan tes kesegaran jasmani. Merasa ada yang mengganjal di hatinya, akhirnya prajurit TNI tersebut mendatangi pemuda itu dan mengajaknya berbincang-bincang. Awalnya prajurit TNI itu mengira pemuda tersebut sedang puasa. Namun saat ditanya ternyata pemuda yang belakangan diketahui bernama Melkias itu mengaku bahwa ia tidak makan bukan karena sedang puasa, namun karena ia tidak punya uang untuk membeli makanan. Sehingga saat itu ia hanya duduk sembari menunggu waktu untuk melanjutkan kegiatan seleksi meskipun perutnya terasa lapar. Mengetahui hal itu, sontak membuat ibah dan haru hati prajurit TNI itu. Maka prajurit TNI itu pun langsung memberikan sebungkus makanan untuk Melkias dan rekannya yang ada di situ. Kepada Melkias, prajurit TNI itu menyampaikan bahwa lain kali jika ia merasa lapar dan tidak punya uang, ia tidak usah segan untuk menyampaikan kepadanya, apalagi kegiatan seleksi yang diikuti terkadang berlangsung sampai sore hari. Setelah menerima makanan yang diberikan oleh prajurit TNI itu, Melkias pun menikmati makanan tersebut, sembari melanjutkan perbincangan mereka. Makan. Saya kira kamu tadi puasa. Ternyata tahan lapar karena tidak ada uang. Nah, makan. Habis lari juga tadi toh. Baru kamu makan ini dibelikan siapa? Kau ketawa lagi. Bang. Kamu bilang saja kalau lapar bang, minta maaf bang saya lapar, saya tidak punya uang. Siap bang. Bilang saja bang, minta maaf saya tidak ada uang ini. Saya kira kamu puasa ya. Siap bang.
bentar kan langsung renang toh? Siap, siap. Iya. Dari perbincangan di antara keduanya, pemuda yang berasal dari Oksibil Pegunungan Bintang itu diketahui bernama lengkap Melkias Tetmul. Nama siapa? Melkias Tetmul. Melkias Tetmul. Tetmul. Siap. Kamu lahir besar di mana? Siap. Sibil. Di Oksibil, Pegunungan Bintang ya. Distriknya Okbentau. Apa? Kecamatannya Okbentau. Okbentau. Bentau. Oh, Bentau. Dalam perbincangan mereka saat itu, kepada prajurit TNI itu Melkias menceritakan bahwa untuk bisa sampai ke lokasi pendaftaran, tempat di mana saat ini dia berada, ia membutuhkan waktu sekitar 2 hari perjalanan darat dari kampung halamannya. Ia pun menjelaskan bahwa selain jalur darat, untuk bisa sampai ke lokasi pendaftaran, juga bisa ditempuh melalui jalur udara dengan menggunakan pesawat dari bandara kecil di distrik Okbentau dengan biaya sekitar Rp900.000. Namun karena kendala ekonomi, ia memilih untuk menggunakan jalur darat, walaupun membutuhkan waktu perjalanan yang cukup lama. Meski demikian, menurut Melkias baginya perjalanan tersebut tidak hanya membutuhkan waktu yang lama saja, namun juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, apalagi bagi dirinya yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, terlebih setelah kepergian sang ayah untuk selama-lamanya, yang sudah pasti membuat perekonomian keluarga akan semakin sulit. Pada kesempatan itu juga, anak yatim tersebut menyampaikan bahwa cita-citanya untuk menjadi seorang prajurit TNI telah tertanam di dalam hatinya sejak duduk di bangku SMP. Namun setelah kepergian sang ayah, keinginan hatinya yang ia pendam sejak di bangku SMP tersebut sempat memudar. Namun demikian sang ibu terus memberikan semangat dan motivasi serta dorongan untuknya agar tetap semangat dan tidak menyerah dengan keadaan, demi meraih apa yang dicita-citakannya itu. Hingga pada akhirnya kesempatan itu datang, setelah TNI AD memberikan kesempatan kepada putra daerah asli Papua untuk menjadi calon prajurit melalui rekrutmen calon Tamtama TNI AD Otonomi Khusus. Mengetahui hal itu Melkias pun menyampaikan niatnya kepada sang ibu untuk mendaftar. Walaupun awalnya ia sempat ragu mengingat sang ayah telah tiada, yang tentunya hal itu akan membebani sang ibu, namun sang ibu justru dengan sepenuh hati mendorongnya untuk mendaftar menjadi calon prajurit TNI. Menurut Melkias, sang ibu menyampaikan bahwa tidak ada salahnya untuk mencoba, mumpung ada kesempatan, sebab kesempatan seperti ini belum tentu terulang lagi. Yang penting ikut tes saja dulu, kata Melkias menirukan pesan sang ibu kepadanya. Daftar ini dapat izin dari orang tua tidak? Siap, dapat izin. Dapat izin. Siap. Orang tuamu mau kamu jadi tentara? Siap. Bapak sudah meninggal tapi mama bilang nah, kesempatan ini tidak akan terulang lagi. Oh gitu ya. Kesempatan ini ada, tes dulu. Dia bilang begitu. Sudah, saya langsung daftar saja. Kamu waktu izin ke orang tua ngomong bagaimana? Siap. Terus saya bilang, mama saya mau daftar ini tentara. Daftarnya di mana? Di situ atau di Papua? Saya bilang di Papua. Jadi mama sudah izinkan. Mama sudah izinkan ya. Siap. Setelah mendapatkan restu dari sang ibu, dengan berbekal uang seadanya untuk keperluan selama seleksi, Melkias pun berangkat meninggalkan ibu dan adik-adiknya di kampung halamannya untuk mendaftar sebagai calon prajurit TNI. Dan saya langsung berangkat bulan 2 sudah berangkat. Nah, pendaftarannya bulan 1 dari sana sudah pendaftaran online. Habis itu langsung berangkat ke sini. Sebagai anak sulung dari 7 bersaudara, dan sebagai tulang punggung keluarga menggantikan peran sang ayah yang telah mendahului mereka menghadap sang Halik, pemuda tersebut berharap, kelak ia bisa lulus dalam seleksi penerimaan calon prajurit TNI yang tengah diikutinya saat itu. Menurutnya jika ia lulus, sebagai tulang punggung keluarga,
Ia bisa meringankan beban sang ibu, serta bisa membiayai keenam adiknya hingga tamat sekolah. Ia tidak ingin adik-adiknya ada yang putus sekolah karena terkendala biaya. Kamu berapa bersaudara? Siap, 7 bersaudara. siap, Kamu anak berapa? siap anak pertama Anak pertama. dari 7 bersaudara. Berarti kamu tulang punggung juga ya nantinya ya. Siap, Kalau memang ini kamu lulus jadi tentara, kira-kira bagaimana? siap, senang. Senang. Siap, Siapa tahu nanti kamu kalau lulus kan ya, mamamu kan bangga juga toh. amin. Iya. Mudah-mudahan bisa lulus. Harapan saya, kalau saya sudah lulus tes, adik-adik saya jangan ada yang putus sekolah. Harus sampai selesai. Saya putus sekolah buat saya punya adik-adik, karena bapak sudah meninggal. Kalau saya sudah jadi TNI, saya bisa biayai saya punya adik-adik, ungkap sang anak yatim tersebut dengan wajah penuh harap. Harapanmu apa? Kalau sudah lulus? Kalau saya sudah sukses, Mm-mm. saya punya adik jangan putus sekolah, tapi harus Sampai selesai. sampai selesai. Nah. Saya putus sekolah buat saya punya adik. Mm-mm. Karena bapak sudah meninggal, saya harus, kalau saya sudah menjadi TNI, saya harus biaya saya punya adik. Semoga kisah perjuangan seorang anak yatim, yang begitu gigih dan tetap semangat menjalani semua lika-liku kehidupan yang harus dilaluinya demi merubah nasib guna baktinya bagi orang tua dan rasa tanggung jawab kepada adik-adiknya ini, bisa memberikan pelajaran dan motivasi hidup bagi kita semua dalam menjalani kehidupan dengan berbagai problematika kehidupan yang kita hadapi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan upload video terbaru kami, dan bagikan video ini kepada rekan dan sahabat untuk saling memberi motivasi hidup bagi kita semua. Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang, jika bukan dia sendiri yang berusaha untuk merubahnya. Salam Army Channel Indonesia.